Hari ini kita akan membahas buku yang menarik, yaitu adalah The Genius of Opposite karya Jennifer Bekan-Weyler. Buku ini mengupas konsep menarik tentang bagaimana berkolaborasi dengan orang yang berbeda dari kita yang pada akhirnya dapat menghasilkan hasil yang brilian. Salah satu poin utama buku ini adalah mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan keunikan individu dalam tim Anda. Kualitas sejati dalam kerjasama dapat muncul ketika berbagai macam kepribadian dan gaya berkolaborasi. Ada beberapa poin penting di bagian ke-1 ini tentang kualitas dalam keberagaman. Yang pertama, kekuatan keberagaman. Buku ini menekankan bahwa keberagaman dalam tim atau kelompok kerja sebenarnya adalah kekuatan. Orang dengan latar belakang, kepribadian, dan gaya berbeda dapat membawa perspektif yang beragam. Kualitas tim meningkatkan kolaborasi dan kekuatan masing-masing dari individu. 2. Inovasi dan kreativitas. Kualitas dalam keberagaman juga terkait erat dengan kemampuan untuk menghasilkan inovasi dan kreativitas yang luar biasa. Dalam buku ini, Anda akan menemukan bagaimana melibatkan beragam pemikiran dan pendekatan dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. 3. Menghindari kelompok yang seragam. Penulis mengingatkan kita tentang bahaya terjebak dalam kelompok yang seragam, di mana semua orang memiliki pandangan yang sama. Dalam keberagaman, kita lebih mungkin untuk menghindari pemikiran kelompok dan kelompok yang seragam. 4. Toleransi dan penerimaan. Memahami dan menerima perbedaan menjadi kunci dalam kualitas keberagaman. Buku ini mengajak kita untuk menghormati dan berkolaborasi dengan individu yang mungkin berbeda dalam hal latar belakang, nilai, atau pendekatan. Kualitas dalam keberagaman adalah salah satu pesan penting dari buku ini, menunjukkan bahwa melihat perbedaan sebagai aset adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam kerjasama dan pencapaian tujuan bersama. Buku ini membahas berbagai tipe kepribadian dan bagaimana kita dapat memahami orang yang berlawanan dengan kita. Ini membantu kita untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan bekerja secara efektif. Ada beberapa poin penting di bagian kedua ini tentang memahami tipe lawan. Yang pertama, kepahaman tipe kepribadian. Buku ini menyoroti pentingnya memahami berbagai jenis kepribadian dalam tim Anda. Hal ini membantu Anda mengenali kekuatan dan kelemahan individu, serta bagaimana mereka berkontribusi dalam konteks tim. 2. Identifikasi peran dan kontribusi. Dalam konteks bekerja dengan tipe lawan, penulis menekankan pentingnya mengidentifikasi peran yang sesuai bagi setiap individu. Misalnya, orang dengan tipe kepribadian yang berbeda mungkin lebih cocok untuk peran tertentu dalam tim. 3. Meningkatkan komunikasi. Memahami tipe kepribadian lawan membantu dalam meningkatkan komunikasi. Anda dapat beradaptasi dengan cara berkomunikasi yang lebih efektif dengan individu yang mungkin berpikiran berbeda. 4. Mengatasi konflik. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengatasi konflik yang mungkin muncul saat bekerja dengan tipe lawan yang berbeda. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang individu tersebut, Anda dapat menemukan solusi yang lebih efisien. Poin-poin ini memberikan wawasan tentang bagaimana memahami tipe lawan dan bekerja secara lebih efektif dengan individu yang mungkin memiliki kepribadian atau pendekatan yang berbeda. Dengan pemahaman yang lebih baik, Anda dapat mencapai sinergi yang lebih besar dalam tim dan hubungan Anda. Penulis juga menyoroti manfaat dari konflik yang diarahkan dengan baik. Dalam buku ini, Anda akan belajar bagaimana konflik yang sehat dapat memacu kreativitas dan inovasi. Nah, di sini ada beberapa poin penting di bagian ketiga tentang manfaat dari konflik yang sehat. Yang pertama, pertumbuhan dan pembelajaran. Konflik sehat dapat menjadi sumber pertumbuhan pribadi dan pembelajaran.
Ketika individu dengan pendekatan atau pandangan yang berbeda berdebat dan berdiskusi, mereka memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan sudut pandang yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan mereka. 2. Pemecahan masalah yang lebih baik. Konflik sehat dapat memunculkan berbagai perspektif dalam mencari solusi. Dalam diskusi dan perdebatan, tim dapat mengidentifikasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin tidak pernah mereka pertimbangkan jika mereka tidak ada konflik. Hasilnya, mereka dapat memilih solusi yang lebih baik dan lebih terinformasi. 3. Penguatan hubungan. Konflik yang dikelola dengan baik dapat memperdalam hubungan antar individu. Ketika konflik diatasi dengan rasa hormat dan kepemimpinan yang baik, individu merasa didengarkan dan dihargai. Ini dapat memperkuat rasa saling menghargai dalam tim atau hubungan. 4. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam konteks organisasi atau tim, konflik sehat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan melibatkan berbagai perspektif, keputusan dapat dibuat dengan dasar yang lebih kuat. Di bagian terakhir, akhirnya The Genius of Opposite memberikan wawasan tentang bagaimana berkolaborasi yang sukses dengan orang-orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, di sini ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama, keterbukaan. Dalam kolaborasi yang sukses, keterbukaan adalah kunci. Semua pihak perlu merasakan nyaman untuk berbagi ide, gagasan, dan pandangan tanpa takut dihakimi. Keterbukaan menciptakan lingkungan di mana pemikiran kreatif dapat berkembang. 2. Kepemimpinan yang berkualitas. Pemimpin atau fasilitator kolaborasi memiliki peran penting dalam memandu tim dan memastikan bahwa kontribusi semua anggota diperhitungkan. Kepemimpinan yang baik harus dapat memfasilitasi diskusi, merangkul keberagaman, dan mengarahkan kolaborasi menuju tujuan yang diinginkan. 3. Pengakuan terhadap keahlian berbeda. Kolaborasi yang sukses mengakui dan memanfaatkan keahlian berbeda dari setiap anggota tim. Ini berarti menghargai perbedaan, pendekatan, pandangan, dan pemahaman yang dapat memperkaya hasil kolaborasi. 4. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik adalah inti dari kolaborasi yang sukses. Ini mencakup mendengarkan dengan baik, menyampaikan pesan dengan jelas, dan memastikan bahwa semua anggota tim memiliki akses ke informasi yang mereka butuhkan. Poin-poin ini menyoroti aspek kunci dari kolaborasi yang sukses, mulai dari keterbukaan hingga keberlanjutan. Ketika semua elemen ini diterapkan dengan baik, kolaborasi dapat menjadi sarana yang kuat untuk mencapai hasil yang signifikan. Ini hanya sekilas tentang buku yang menarik. Jika Anda tertarik untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana berkolaborasi dengan orang yang berbeda dapat membawa keberhasilan, maka buku ini adalah bacaan yang tepat untuk Anda. Oh iya, untuk membacanya lebih lanjut dan mempelajari buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan ya, yang berupa ebook ataupun buku fisik. Nanti kalau ada bahasa lain selain Indonesia atau Inggris, saya juga akan cantumkan di bawah. Oh iya, ada beberapa kata nih yang sangat menarik dari sang penulis untuk kita. Itu adalah, tahukah kamu bahwa ide-ide terbaik seringkali muncul di kedalaman kesendirian. Saya Ahmad NH, terima kasih.